akan menjelaskan tentang budget bahan baku. Budget bahan baku merupakan semua yang berhubungan dan merencanakan secara terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama yang akan datang. Tujuan budget bahan baku: memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. 2. Memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. 3. Sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Sebagai dasar penyusunan produk costing, yakni memperkirakan komponen harga komponen pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. 5. Sebagai dasar untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam bahan baku. Terdiri dari 3 budget. Yang pertama, budget unit kebutuhan bahan baku. Yang kedua, budget pembelian bahan baku. Yang ketiga, budget biaya bahan baku. Part on budget unit kebutuhan bahan baku. Budget unit kebutuhan bahan baku, budget yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses produksi selama periode yang akan datang. Berisi jenis, jumlah, dan waktu bahan baku yang disesuaikan dengan jenis barang jadi dan di mana akan diolah. Manfaat: umumnya sebagai pedoman kerja alat koordinasi dan alat pengawasan, namun secara khusus dasar untuk penyusunan budget pembelian bahan baku dan budget biaya bahan baku. Faktor-faktor yang mempengaruhi: 1. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. 2. Memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. 3. Sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. 4. Sebagai dasar penyusunan produksi costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Sebagai dasar untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam bahan baku. Bentuk budget kebutuhan bahan baku: jenis bahan baku, produksi X, produksi Y, jenis A, jenis B, dan jenis C. Part 2 budget pembelian bahan baku. Pembelian budget bahan baku, budget yang mencanangkan secara lebih terperinci tentang pembelian bahan baku selama periode yang akan datang. Berisi rencana tentang jenis, jumlah, harga, dan waktu dari bahan baku. Manfaat: umumnya sebagai pedoman kerja alat koordinasi dan alat pengawasan secara khusus. Dasar menyusun budget biaya bahan baku, budget utang dan kas. Faktor-faktor yang mempengaruhi: 1. Budget kebutuhan bahan baku. 2. Biaya yang harus ditanggung perusahaan. Biaya dan resiko yang ditanggung yang berhubungan dengan penyimpanan bahan baku dan gudang. 4. Fluktuasi harga bahan baku. 5. Tersediaan bahan di pasar. 6. Modal kerja yang tersedia. 7. Kebijakan perusahaan di bidang persediaan bahan baku. Kebijakan persediaan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi: fluktuasi produksi dari waktu ke waktu. Fasilitas tempat penyimpanan yang tersedia. Risiko kerugian yang ditimbulkan. Biaya yang timbul dalam rangka penyimpanan. Tingkat perputaran persediaan bahan baku. Lamanya lead time. Modal kerja yang dimiliki perusahaan. Bentuk budget pembelian bahan baku. Jenis bahan baku, keterangan jenis A, jenis B, dan jenis C. Dalam tabel Januari, kebutuhan, persediaan awal, persediaan akhir, pembelian, harga beli, jumlah pembelian. Part 3, budget biaya bahan baku. Budget biaya bahan baku, budget yang merencanakan secara terperinci tentang biaya bahan baku untuk produksi selama periode yang akan datang, yang di dalam meliputi jumlah, harga, waktu. Manfaat: umumnya sebagai pedoman kerja alat koordinasi dan alat pengawasan secara khusus. Sebagai dasar untuk menyusunan budget harga pokok barang yang diproduksi.
Budget harga pokok diproduksi dan budget harga pokok penjualan yang tercantum dalam Master Income Statement budget dan upah tenaga kerja langsung dan biaya pabrik tidak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi budget unit kebutuhan bahan baku. 2. Budget pembelian bahan baku. 3. Metode akuntansi bahan baku yang digunakan. LIFO, FIFO, metode moving average. Bentuk budget bahan baku berbentuk tabel. Keterangan produksi X, produksi Y, unit harga biaya, unit harga biaya. Januari A, B, C, dan B. Studi kasus, PT Jaya Abadi memproduksi satu macam barang dengan menggunakan dua bahan baku, yaitu X dan Y. Rencana produksi 6 bulan mendatang. Pada bulan Januari 9.000 barang, pada bulan Februari 8.000 barang, pada bulan Maret 10.000 barang, pada bulan April 9.000 barang, pada bulan Mei 12.000 barang, dan pada bulan Juni 14.000 barang. Standar penggunaan bahan baku adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Persediaan akhir dan persediaan awal bahan baku. Persediaan akhir pada bulan Januari X sama dengan 4.000 dan Y sama dengan 2.000. Februari 3.000, X, Y 3.000. Pada bulan Maret X sama dengan 5.000 dan Y sama dengan 1.000. Pada bulan April, X sama dengan 7.000 dan Y sama dengan 2.000. Pada bulan Mei, X sama dengan 9.000 dan Y sama dengan 4.000. Pada bulan Juni, X sama dengan 8.000 dan Y sama dengan 5.000. Persediaan awal pada bulan Januari, X sama dengan 4.000 dan Y sama dengan 1.000. Pada bulan Februari, X sama dengan 3.000 dan Y sama dengan 2.000. Pada bulan Maret, X sama dengan 2.000 dan Y sama dengan 1.000. Pada bulan April, X sama dengan 4.000 dan Y sama dengan 3.000. Pada bulan Mei, X sama dengan 2.000, Y sama dengan 2.000. Dan pada bulan Juni, X sama dengan 4.000 dan Y sama dengan 3.000. Diminta 1. Susunlah anggaran kebutuhan bahan baku bagi PT Jaya Abadi untuk 6 bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Kedua, susunlah anggaran pembelian bahan baku untuk PT Jaya Abadi periode 6 bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Ketiga, susunlah anggaran biaya bahan baku PT Jaya Abadi periode 6 bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Di sini ada anggaran kebutuhan bahan baku untuk PT Jaya Abadi periode Januari sampai Juni. Di sini ada bahan baku X dan bahan baku Y. Kita mulai dari bahan baku X. Pada bulan Januari memproduksi 9.000 dan SP yaitu 2, SP yaitu standar penggunaan. 9.000 dikali 2 yaitu 18.000. Dan Februari 8.000 dikali 2 yaitu 16.000. Maret 10.000 dikali 2 yaitu 20.000. Dan April memproduksi 9.000 dan SP-nya itu 2 berarti dikali 2 dan menghasilkan 18.000. Untuk Mei 12.000 dikali 2 yaitu 24.000 dan Juni 14.000 dikali 2 yaitu 28.000. Dan untuk produksinya semua jumlah 62.000. Dan untuk bahan baku X untuk kebutuhannya semuanya dijumlahkan 124.000. Dan selanjutnya bahan baku Y yaitu SP-nya 3. Pada bulan Januari memproduksi 9.000 dan dikali 3 untuk kebutuhannya 27.000. Untuk bulan Februari 8.000 dikali 3 dan kebutuhannya 24.000. Pada bulan Maret 10.000 dikali 3 kebutuhannya 30.000.
Pada bulan April 9.000 dikali 3 kebutuhannya 27.000. Pada bulan Mei 12.000 dikali 3 kebutuhannya 36.000. Dan pada bulan terakhir yaitu Juni 14.000 dikali 3 kebutuhannya 42.000. Dan keseluruhannya dijumlahkan menjadi 186.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran pembelian bahan baku. Nah, untuk yang pertama yaitu tabel anggaran pembelian bahan baku. Apa saja sih yang ada di pembelian bahan baku? Yang pertama ada kebutuhan bahan baku, yang kedua yaitu persediaan akhir, yang ketiga ada persediaan awal, dan unit untuk masing-masing bahan baku. Nah, pengisian kita mulai dari bahan baku bahan mentah. Nah, dimulai dari bulan Januari. Nah, untuk kebutuhan yaitu 18.000. Nah, ini 18.000. Dan persediaan akhir yaitu 4.000. Untuk mengetahui jumlah yaitu dengan menambahkan kebutuhan dengan persediaan akhir. 18.000 ditambah 4.000 sama dengan 22.000. Nah, di sini ada unit. Untuk mengetahui unit yaitu dengan mengurangi jumlah dengan persediaan awal, yaitu 22.000 dikurangi 2.000 sama dengan 20.000. Nah, untuk bulan selanjutnya yaitu bulan Februari ada kebutuhan dengan nominal 16.000. Nah, persediaan akhir 13.000. Nah, untuk mengetahui jumlah itu sama seperti ada di atas, itu dengan menambahkan kebutuhan dan persediaan akhir. Caranya 16.000 ditambah 3.000 ditambah 3.000 sama dengan 19.000. Untuk mengetahui unitnya yaitu dengan mengurangi dari jumlah dengan persediaan awal, itu dengan 19.000 dikurangi 3.000 sama dengan 16.000. Sama ke bawahnya juga seperti di atas. Untuk bulan selanjutnya yaitu bulan Maret ada kebutuhan, dari kebutuhan itu 20.000. Ditambah persediaan akhir 5.000 yaitu 25.000. Nah, untuk unit yaitu 23.000, yaitu dikurangi, dikurangi dari jumlah dan persediaan awal. Dari 25.000 dikurangi 2.000 sama dengan 23.000. Lanjut ke bulan selanjutnya yaitu bulan April. Ada kebutuhan yaitu 18.000 ditambah 7.000 ditambah persediaan akhir 7.000, jumlahnya yaitu 18 ditambah 7 sama dengan 25.000. Untuk harga per unit yang dibutuhkan yaitu 25 ditambah 4.000 sama dengan 21.000. Untuk bulan Mei sama 20 kebutuhannya 24 ditambah persediaan akhir 9.000, jumlahnya 33.000.
Untuk per unit 31.000. Itu dikurang dengan cara dikurang dari jumlah dengan persediaan awal. 33.000 dikurangi 2.000 sama dengan 31.000. Untuk unit pun sama, 28.000 ditambah 8.000 sama dengan 36.000. Untuk per unit 32.000, yaitu 36 dikurangi 4.000 sama dengan 32.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan dari kebutuhan, jumlahkan semua, persediaan akhir jumlahkan, jumlah ini jumlahkan semuanya, persediaan awal, unit. Nah, jumlahnya dari kebutuhan Januari sampai Juni yaitu 124.000. Untuk persediaan akhir dari bulan Januari sampai Juni yaitu 36.000. Nah, untuk jumlah dari Januari sampai Juni yaitu 160.000 dan persediaan awal yaitu 17.000. Untuk per unit yang dibutuhkan dari Januari sampai Juni yaitu 143.000. Untuk penjumlahan yaitu ini dikalikan harga per unitnya. Satu unit ini itu 2 juta semuanya sampai beres, yaitu dengan mengkalikan dengan harga pembelian per unit ini dengan total jumlah semuanya yaitu 14.300. Maaf. Dan seterusnya ke bawahnya pun sama. Untuk bahan mentah B, ini yang bahan mentah A dan ini yang bahan mentah B. Sekian penjelasan untuk anggaran pembelian bahan baku. Oke, di sini saya akan menjelaskan penyusunan anggaran biaya bahan baku untuk PT Jaya Abadi periode 6 bulan, yaitu Januari sampai Juni. Nah, di sini saya sudah menyajikan tabel anggaran biaya bahan baku. Dapat kalian lihat bentuk anggaran biaya bahan baku. Seperti ini ya, guys. Nah, karena pada soal studi kasus menyediakan dua bahan baku X dan Y, maka dapat kalian lihat untuk kebutuhan ini didapat dari anggaran kebutuhan bahan baku yang bahan mentah X. Nah, dari situ kalian salin atau ketik ulang kembali di kebutuhan untuk produk X pada tabel anggaran biaya bahan baku. Harga ini sudah ditentukan pada soal studi kasusnya, bahwasanya untuk harga bahan baku X itu sebesar 100. Nah, lalu untuk produk Y, untuk kebutuhan produk Y ini sama, didapat juga dari anggaran kebutuhan bahan baku. Kalian ambil kembali kebutuhan yang ada pada anggaran kebutuhan bahan baku, dimasukkan ke dalam kolom kebutuhan anggaran biaya bahan baku. Nah, untuk harganya juga sama, sudah ditentukan pada soal studi kasus bahwasanya
harga untuk bahan mentah Y atau bahan baku Y ini sebesar 150. Lalu, bagaimana cara mencari biayanya? Nah, cara mencari biayanya ini mudah, kawan-kawan. Kalian tinggal mengkalikan harga dikali kebutuhan, seperti ini. Nah, maka biaya untuk bulan Januari pada produk X itu sebesar 1.800.000. Lanjut lagi ke bulan Februari. Sebesar 1.600.000. Ini kita ini langsung saja. Oke. Sama ya, untuk Maret, April, Mei, Juni perhitungannya juga sama. Lalu untuk biaya produk Y, perhitungannya juga sama, harga dikali kebutuhan. Maka biaya produk Y, biaya bahan baku Y untuk bulan Januari itu sebesar 4.050.000. Lanjut lagi ke Februari. Sebesar 3.600.000. Nah, jadi total biaya untuk 6 bulan ini ialah 12.400.000 untuk produk X atau bahan baku X. Kemudian total biaya produk Y sebesar 27.900.000. Dapat dimengerti? Terima kasih.